Alhamdulillah sehat. Tolong. Lontong. Oh, lontong. Saya kira tolong, Neng. Lontong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petualangan alam desaku. Saat ini saya sedang berada dalam perjalanan menuju Kampung Pasir Kopo untuk menyampaikan satu paket lagi dari Ciimah di Singapura. Paket apa itu kawan-kawan? Mungkin dari kawan-kawan ada yang sudah tahu dan siapa nanti yang akan menerima ini. Dan perlu diketahui bahwa keputusan ini sudah kami bicarakan bersama antara Ciimah dan saya kawan-kawan, dan akhirnya paket yang kedua ini jatuh ke Kampung Pasir Kopo. Ya, seperti apa nanti reaksinya, dan kebetulan kawan-kawan katanya setiap Jumat di sini tuh ada ibu-ibu pengajian. Suasananya seperti apa, jamaahnya sebanyak apa, gaskeun kawan-kawan kita ke Kampung Pasir Kopo. Oke kawan-kawan, selamat datang di Kampung Pasir Kopo ya. Suasananya atau saat ini masyarakat di sini kelihatannya sedang mulai membajak sawah kawan-kawan, seiring intensitas hujan cukup tinggi, jadi cukup untuk mengairi pesawahan ini kawan-kawan. Maaf kawan-kawan, saya agak ngos-ngosan. Kebetulan sekali hari ini hari Jumat ya, jadi ada pengajian nih. Ibu-ibu juga mau berangkat ngaji ya. Ibu mau berangkat ngaji ya? Oh iya Bu. Wah, ada Kang Ikin, ada Pak RT. Wah, luar biasa. Hari ini kan hari Jumat, jadi pada libur ya. Sehat Kang Ikin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang sehat. Wah, ada Pak RT kita yang gagah perkasa. Sehat Pak RT, Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Aduh, Abah ya sehat. Ini kemarin yang luar biasa ini, yang sangat luar biasa ini ya. Gotong-gotong peralatan sumur bor ya. Wah, luar biasa nih. Kalau waktu itu kan Pak RT-nya cedera ya Pak RT, kenapa? Kakinya ya? Iya, sakit. Oh sakit. Nah, jadi nggak bisa bantu. Oh ya Kang Ikin, siap Kang Ikin, oke. Ya, Pak RT, saya pamit dulu mau ke Pasir Kopo, mau melihat kegiatan ibu-ibu mengaji di sana Pak RT ya. Mangga Pak RT, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah kawan-kawan jalan menuju Kampung Pasir Kopo. Mungkin bisa lihat tanjakannya. Ini sangat rawan kecelakaan di sini kawan-kawan, terlebih pada saat musim hujan. Mayan ini kawan-kawan, mayan banget. Allahu Akbar. Nah, suara ibu-ibu mengaji kawan-kawan sudah terdengar. Jadi untuk pengajian di Kampung Pasir Kopo itu ada 2 kali. Ya, setiap hari Jumat pada Jumat dan setiap hari Selasa setelah sholat zuhur katanya. Jadi 2 kali. Nanti sore ada anak-anak sekolah agama, malamnya ngaji. Jadi full banget di sini. Kegiatan keagamaannya luar biasa. Hei Ade, lagi apa? Tuh ada Pak Ustadznya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Damang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ayo nanti menuju kegiatan pengawasan Pak Ustadz. Ya. Nah itu nanti biasa Pak Ustadz yang bawa ya? Ya, ibu ojo saya. Oh ibu. Ya. Oh Bu Ustadz yang itunya yang ngajar. Mimpinnya. Oh yang mimpinnya, masya Allah. Saya laki-laki. Oh yang laki-laki. Iya. Bukan ini. Ya, saya dipersilahkan masuk oleh Pak Ustadz. Nah, ini rumahnya Pak Ustadz kawan-kawan. Assalamualaikum. Wah. Oh lagi apa Pak Ustadz? Ya, gorengan ya bala-bala. Oh gorengan, boleh lihat Pak Ustadz? Ya. Coba kita lihat ya. Assalamualaikum. Oh, Neng lagi goreng? Iya. Pinter sih Neng. Ini untuk jualan atau gimana Neng? Bukan untuk yang sholat. Oh untuk yang selawatan dikasih
Gorengan ini? Iya. Wah, tambah semangat dong, Neng. Yang bikin ini siapa, Neng? Ini aku Oh, bisaan? bisa tuh. Oh, yang ngeracik bumbu juga, Neng? Mm-mm. Wah, luar biasa sih, Neng. Hebat. Nah, emang Neng suka bisa biasa itu? Biasa. Biasa ini? Iya. Ya, setahu saya ini kan masih perawan ya, Neng ya? Iya, masih perawan, tapi udah bisa, jago dia. Luar biasa, ini temennya Neng Epa ini ya, Neng ya? Iya, yang waktu itu. Bener, makanya saya bilang begitu. Ya, nah ini kawan-kawan, hasil karya si Neng sangat luar biasa. Ini apa aja nih, Neng, makanannya, Neng? Goreng apa sih namanya? Goreng bakwan. Dan juga kelihatannya ada ini apa nih? Tape ya? Iya. Oh iya, ini tape kawan-kawan, nih goreng tape ini enak banget nih kawan-kawan, asli ini bener nih ya. Insyaallah. Ngereces gini, Neng. Bisaan si Neng. Hebat, Neng. Neng bisa loh, Neng. Neng itu apa ya? Ya bisa lah, ini anak perawan gitu loh, kawan-kawan. Udah bisa menyiapkan satu panganan untuk orang-orang yang ngaji. Luar biasa. Tuh, ngereces kawan-kawan, tinggal ya, bala-bala jagung ini teh. Enak bisa, Neng. Kawan-kawan petualangan alam desaku katanya, Kang boleh coba katanya ya. Ya saya mau coba yang apa tape ya itu, Neng ya? Iya, tape. Kayaknya sih kawan-kawan siang-siang begini goreng tape boleh juga lah, itu yang dicoba ya, karena ada dua macam nih. Ada goreng tape, ada goreng bakwan. Yang saya ingin coba goreng tape kawan-kawan nih. Ya, kalau bentuk-bentuknya sih seperti gehu, kotak-kotaknya gitu loh ya. Sepintas, tapi ini sesungguhnya goreng tape kawan-kawan. Kita coba kawan-kawan. Ngenah besan. Aduh. Ngenah besan. Manis gak, Pak? Manis, Neng. Ini mah ditambah lapar juga sih habis jalan jauh kemana-mana. Tuh gak kaya lah, wena bukti malah. Ampun. Ngenah pisan. Apa itu, Neng, namanya? Baca. Bukan. Lupa lagi, Pak. Tolong. Lontong. Oh, lontong. Saya kira tolong, Neng. Lontong. Oh, lontong. Kalau kita bahasanya apa? Buras. Bukan buras bahasa Indonesia. Kalau kita mah lefet. Itu, Neng. Nah, ini buras kawan-kawan, atau alias lontong ya. Kalau di sini lepet kawan-kawan namanya ya. Oh, Neng. Jadi ini ada 3 macam dong, Neng. Ada buras, ada goreng tape, dan goreng bakwan. Iya. Ada lagi? Tak ada. Segitu aja. Udah segitu aja. Oh, nanti ini dibagikan kepada ibu-ibu. Iya. Gitu. Ya, Pak Ustadz. Ini berapa lama pengajiannya, Pak Ustadz, kalau ibu-ibu itu? Dulu kita jam 4, 2 jam. Oh, 2 jam. Oh, cukup lama, Pak Ustadz ya? Ya. 2 jam. Enak praktek abdas. Oh, sekarang praktek wudhu. Ya. Oh, gitu ya, hebat ya, luar biasa. Jadi untuk kegiatan ngaji di sini itu kalau tidak salah Jumat Ya. sama dengan Malam minggu. Oh, malam minggu. Ya. Katanya Selasa. Malam minggu salah sama ibu-ibu. Iya, jadi Selasa juga ada kan? Ada. Ya, Selasa, malam Jumat, Malam Jumat rotiban. malam Jumat rotiban, terus hari Jumat Hari Jumat pengawasan. pengaosan, terus anak-anak jam Anak-anak Pak. Ya, tiap hari. Tiap hari. Ya. Tiap hari. Jadi bagaimana cara Pak Ustadz mendapatkan uang? Ya kalau di sini gitu Tani apa, Pak Ustadz? kacang panjang, Oh, tanam kacang, padi ya, terus eta jagung, ya, pantesan ada bawang jagung ini nih. jahe Pak. Oh, jahe jagung nih, bawang jagung nih kawan-kawan nih. Ini hasil Pak Ustadz nih ya. Pasti enak tuh kawan-kawan, renyah banget ya. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan melihat pengajian yang dipimpin oleh Bu Ustadz.
Ya, dan kebetulan Pak Ustadz ini kakak beradik dengan Pak Ustadz yang sebelah sana. Jadi dua-duanya Ustadz nih, kakak beradik ini. Ya, dan ini adalah boleh dikatakan Ustadz kampung di sini kawan-kawan. Mari kita lihat ya pengajian yang dipimpin oleh Bu Ustadz. Ini ibu-ibunya ya. Mari kita lihat intip-intip dari sini aja dari jarak jauh kawan-kawan ya. Sholawat kamu manggilan jamaah anu dinten Jumat teh disebutkeun teh aya mah baikul ayam Banyak. rajana gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena mungkin hari ini kebetulan bagian ibu-ibu yang ngaji ya. Jadi ini saya berikan kepada Pak Ustadz di depan ibu-ibu. Ya, ini untuk kita pelajari bersama. Jadi bahwa Pak Ustadz ini sudah mendedikasikan hidupnya di jalan agama Allah. Ya, mendidik anak-anak ibu-ibu mengaji. Siangnya ibu-ibu terus diberikan siraman oleh Bu Ustadz. Maka Pak Ustadz mendapatkan hadiah ini. Apa ini hadiahnya? Saya juga nggak tahu ibu-ibu. Mending kita buka aja, ibu-ibu setuju tidak? Ibu-ibu ingin tahu tidak? Pengen tahu banget. Karena ini adalah diperintahkan dari sananya adalah untuk Pak Ustadz. Jadi mungkin Pak Ustadz aja Bu Ustadz ya yang membuka ya. Pak Ustadz silakan, ini adalah hadiah untuk Pak Ustadz. Saya juga nggak tahu apa. Dibuka dulu Pak Ustadz ya, dibuka dulu, silahkan dibuka dulu. Apa ini isinya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka Pak Ustadz. Buka Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini isinya? Ya Allah, kok apa itu Pak Ustadz? Allahu Akbar. Wah, apa ini Pak Ustadz? Koper ibu-ibu. Wah. Koper apa ini ibu, buat apa? Buat pergi ke Mekah. Buat umroh. Jadi labaik, Allahumma labaik. Pak Ustadz mendapatkan hadiah umroh gratis Pak. Ya, Pak Ustadz mendapatkan umroh gratis. Ibunya sampai nangis, saya juga mau nangis kawan-kawan. Ya, ibu-ibu ya. Ini Pak Ustadz silakan dibuka. Ya, ini adalah ibunya. Ya. Ibunya menangis. Ibu kenapa menangis? Ya. Ya. Ini Pak Ustadz. Pak Ustadz akan pergi ke Mekah pada tanggal 24 Januari ya 2020. Senang tidak Pak Ustadz? Senang sekali. Ya. Pak Ustadz udah pernah ke sana? Belum pernah. Tapi cita-cita punya. Ya. Ini kain ihram Pak. Ya, nanti Pak Ustadz akan melihat Ka'bah di sana. Ya. Akan masuk ke Masjid Nabawi juga Pak. Ya. Nah. Ini Pak Ustadz. Semuanya ini untuk Pak Ustadz. Ibu kenapa sedih? Kenapa ibu menangis? Terharu. Terharu. Ibunya sangat terharu. Terharu. Pak Ustadznya bahagia. Saya juga ikut menangis. Kalau lihat menangis orang, saya cengeng sekali. Jadi saya mohon maaf ibu ya. Pak Ustadz sebentar lagi akan terbang naik pesawat ke Saudi Arabia. Ya. Nanti Pak Ustadz di sana akan melakukan tawaf, ya, terus ziarah ke makam Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang selama ini mungkin Pak Ustadz mengajarkan panutan kita, junjunan kita, ya, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebentar lagi akan berkunjung ke makam beliau. Ya. Ibu Ustaznya kan nggak kebagian kok, ibunya sedih. Senang banget ya dapat umroh ya. Alhamdulillah, itu Alhamdulillah. yang diharapkan, yang diimpikan sekarang Ya. mudah-mudahan. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, ini adalah diberikan dari Ciimah, warga negara Singapura ya. Jadi Pak Ustadz nanti di depan Ka'bah, di depan makom Nabi Ibrahim, di dekat Hijri Ismail, doakan Ciimah di Singapura mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan selalu dalam keberkahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa saya minta juga kepada Bu Ustadz, sebelum nanti adakan pengajian, doakan Ciimah, didoakan mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur. Mungkin hari ini Pak Ustadz, mungkin besok-besok ada ibu-ibu yang ada di sini terpilih juga untuk ikut berangkat ke Mekah ya. Nah Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz berangkat ke Mekah bersama orang Sukabumi, yaitu Bah Acip ya. Saya akhirnya jatuh pilihan kepada Pak Ustadz ini sudah dibicarakan dengan donaturnya ya. Kalau kemarin masukan dari netizen, Kang ke sebelah sana, Kang ke sebelah sana, ternyata arah anginnya ke sini. Entahlah, saya sangat menyetujui ketika Ciimah menyebut, Kang, bagaimana Ustadz yang itu? Saya entah mengapa hati saya langsung oke. Begitu loh ya. Jadi ini rezekinya Pak Ustadz. Kemarin itu ada 3 calon yang saya sampaikan. Namun entah mengapa saya dan donaturnya sangat cocok sekali untuk memilih Pak Ustadz. Karena begitu banyak kegiatan keagamaan di sini yang dipimpin oleh beliau, dan ternyata Ibu Ustadz juga sama-sama punya jamaah. Ya, jadi Pak Ustadz ini berhak penuh lah untuk mendapatkan tiket umroh ini. Dari mulai pengurusan paspor, walimatus safar, sampai uang saku nanti di Saudi Arabia itu akan disediakan oleh kami di sini. Jadi Pak Ustadz dari sini harus sehat, hanya doa-doa saja Pak Ustadz panjatkan nanti. Ya Pak Ustadz ya. Ya. Senang Pak Ustadz nih. Senang. Alhamdulillah. Ya mau ke Mekah loh Pak Ustadz, mau melihat Ka'bah. Ya, mau melihat Ka'bah, nanti sentuh Ka'bah. Kalau Pak Ustadz bisa mencium Hajar Aswad, batu surga, silahkan batu surga. Ya, ibu-ibu bisa nggak? Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi Ibu, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, seperti itulah nanti Pak Ustadz ya akan perjalanan di dalam bis dari terminal Jeddah menuju ke Ka'bah di Mekah. Nanti di sana Pak Ustadz akan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dari mulai Hajar Aswad dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya begini Pak Ustadz ke itu. Pak Ustadz udah tahu lah pasti. Kalau ini saya bicara bukan menggurui Pak Ustadz. Kalau masalah itu Pak Ustadz udah pakarnya. Mungkin ini untuk kepada ibu-ibu yang mungkin nanti ibu-ibu punya cita-cita. Jadi namanya umroh tuh ada tata caranya ya Bu ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Karena di sini sekarang Ibu Ustadz sedang adakan pengajian. Saya tidak bisa lama-lama. Mungkin setelah ini saya akan mengurusi untuk pembuatan paspor, ada KTP, ada kartu keluarga, ada akte kelahiran dan sebagainya. Ya kita akan urusin. Nanti Pak Ustadz datang ke sana. Dari sini Pak Ustadz sanggup nggak naik motor dari sini ke sana, ke Cianjur? Sanggup? Betul. Kalau tidak sanggup kita akan siapkan mobil untuk travel 1 mobil. Sanggup tidak? Atau mau pakai mobil? Oh, travel aja. Ya udah pakai travel ya nanti. Nanti Pak Ustadz pakai travel dari sini, di sana dipoto sidik jari untuk pembuatan paspor. Mungkin 2 minggu setelah itu, 1 bulan sebelum berangkat, Pak Ustadz akan manasik umroh. Pakai travel lagi, itu biayanya dari kita semua. Ya, pakai travel lagi, nanti Pak Ustadz manasik di sana. Ya, ibu-ibu juga mudah-mudahan punya cita-cita ya nanti ya. Nah, nanti di sana, nanti manasik. Setelah manasik adalah masa tenang.
pada tanggal 20 mungkin 1 minggu sebelumnya ada namanya Walimatus Safar. Itu juga dibiayai oleh donatur. Jadi nanti ada Walimatus Safar, Ustaz. Bu Ustaznya nangis terus, saya juga jadi mau nangis. Ya, senang Bu Ustaz ya, Masya Allah. Ya, senang banget ya. Nanti 1 minggu sebelumnya ada Walimatus Safar, ada pengajian di sini mungkin seperti ini. Selepas itu Pak Ustadz harus benar-benar jaga fisik, karena namanya umroh, namanya haji itu adalah fisik, Bu. Ya, mengelilingi Ka'bah 7 balik, sa'i 7 kali bolak-balik. Ya Bu ya, jadi seperti itu Pak Ustadz ya. Sekarang mungkin kita akan persiapkan KTP dan sebagainya, dan mungkin saya mau lihat Pak Ustadz nanti pakai kain ihram. Ya, ya nanti saya akan mau di ini kan ibu-ibu nggak bisa, beda kalau ibu-ibu ya. Nah ini saya kasih info di depan ibu-ibu ini tiada lain untuk memotivasi kepada ibu-ibu bahwa inilah hasil berbuat kebaikan ibu-ibu ya. Mudah-mudahan tahun depan nanti kepada ibu-ibu semuanya ada rezeki. Ya seperti itu aja. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Sekarang kita ke rumah Pak Ustadz, mungkin kita akan bicara lagi lebih jauh mengenai umroh dan mungkin persiapan KTP juga. Bu Ustadz, saya mohon maaf mengganggu. Ya, ada yang ingin disampaikan, silakan. Mau mengucapkan terima kasih kepada Ci Imah mungkin. Ya, pakai bahasa Sunda boleh. Ya, Ibu silakan mengucapkan terima kasih. Bu Ustadz nggak bisa berkata-kata saking senengnya ini. Ya nggak apa-apa. Saya sebetulnya mau menyentuh Bu Ustadz tapi nggak boleh. Ya gitu. Kalau Pak Ustadz, barangkali Pak Ustadz mau menyampaikan, silakan mengucapkan terima kasih pakai bahasa kepada Ci Imah, silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ci Imah. Alhamdulillah saya punya rezeki. Hakikat Allah syariat di Ci Imah melaksanakan umroh ke tanah suci dan ziarah ke Madinah sambil Muhammad SAW. Ya. Aku mohon pembalasan Ci Imah dilipat ganda. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Ya, Pak Ustadz, mari kita sekarang bawa, biarkan ibunya mengaji. Saya mau kasih penjelasan. Mari kita di rumah saja penjelasan ini apa aja. Ya karena ini adalah punya laki-laki, jadi mungkin ibu-ibu ini mungkin tidak perlu dulu, karena untuk pakaian ibu-ibu itu ada beda ya. Oke. Haturan mohonnya bunya sadayana di rumah dekengana nanti para ibu sadayana aku wasilah nak kieu ge panginten abis apa anak wandi ibu-ibu sadayana nya bunya hatur nuhun pidoan ati sadayana nya ayeuna nyuhunkeun doana mudah-mudahan apa sing Bapak dina kesehatan nya bunya. Amin ya Allah. Bapak ya nggak apa-apa. Nih, nanti Pak Ustadz bawa begini, naik pesawat. Lihat Ka'bah. Salim sama kami. Oh ini ibunya Bu Ustadz. Ya. Ya. Mari Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Udah seperti mau ke Mekah nih Pak Ustadz ya. Pasti udah pasti karena tiketnya udah ada di saya Pak Ustadz. Ibu-ibu, hapunten anu kasuhun. Sakali hapunten, mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak umur Dede. Alhamdulillah ya rezeki. Sehat Bapak. Iya. Ustadznya sampai ngejar ke sini tadi, ya Allah. Saking mengucapkan terima kasih. Sekarang Pak Ustadz mungkin siapin KTP. Ya. Kakak ya. Ada. Sama akte punya nggak Pak Ustadz? Akte mah nggak punya. Nggak punya. Kalau ijazah Pak Ustadz punya? Punya. Ijazah SD dulu? Ya. Atau SMA, SMP boleh? Enggak. Cuma SD. SD ada. Ya udah. Kalau gitu Pak Ustadz persiapkan. Ya. Saya mau lihat Pak Ustadz ya. Oke, silakan.
Ya, Cik. Ya, ini untuk syarat-syarat pembuatan paspor kawan-kawan. Kalau kakaknya ada, ini udah yang terbaru. Ijazahnya. Ya saya udah ini, udah begini. Oh, coba KTP-nya Pak Ustadz. Saya harus baca dulu, harus verifikasi dulu. Harus sama nama, tanggal lahir dan segala macamnya ya. KTP-nya enggak? Kawan-kawan petualangan alam desaku ya, setelah saya lihat-lihat syarat untuk pembuatan paspor, ini hanya kekurangan satu saja kawan-kawan, akte lahir. Ada buku nikah, tapi ada perbedaan di tanggal lahir Pak Ustadz. Jadi tak bisa. Jadi harus dibuatkan akte kelahiran dulu. Ini juga ada ijazah SD, beda juga kawan-kawan, nama dan tanggal lahir beda itu, beda jauh ya. Sementara untuk KTP dan kartu keluarga itu sudah sama. Jadi Pak Ustadz ini kekurangannya adalah akte kelahiran. Akte kelahiran nanti akan dibantu oleh Teh Nur ya, untuk dibuatkan akte. Nanti biayanya juga kami yang tanggung Pak Ustadz ya. Nanti setelah itu Pak Ustadz bersiap untuk berangkat ke Cianjur ya dengan menggunakan travel. Nanti katanya Teh Nur mau carikan untuk travelnya. Ya Teh Nur sini dong. Sini. Sini Teh Nurnya sini. Teh Nur ini yang tadi buat ini. Sini Teh Nur. Ini perawan pinter nih kawan-kawan, pinter masak. Sini Teh Nur sini. Ya. Teh Nur, nanti tolong dibantu untuk pembuatan ini ya, akte ya. Untuk pembuatan akte jangan lupa harus sama identitasnya dengan yang ada di KK dan juga KTP ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tolong bantu travel ya. Harganya berapa untuk dari pagi sampai sore? Ya, harganya berapa? Dan itu nanti harus bersiap. Mungkin saya akan info nanti sebelum berangkat ke Cianjur untuk pasporan, 2 hari sebelumnya saya akan info. Ya Teh berangkat 2 hari lagi. Jadi Teh udah harus siapkan travelnya. Ya, mungkin itu aja Pak Ustadz ya untuk masalah persyaratan untuk paspor. Dan jangan lupa nanti ini yang aslinya dibawa semua. Ya, akte kelahiran, lalu kartu keluarga, KTP semuanya bawa yang aslinya. Ya, oke. Dan sekarang kawan-kawan kita akan melihat Pak Ustadz menggunakan baju ihram seperti apa. Dan juga akan sedikit saya mungkin berbagi sharing dengan Pak Ustadz. Saya tidak akan ngajarin Pak Ustadz karena Pak Ustadz ini sudah ahlinya kalau dalam bidang agama. Namun bolehlah kalau mungkin sedikit sharing-sharing gitu loh kawan-kawan, untuk mengenai masalah umroh ini, mulai dari rumah berangkat sampai dengan kembali lagi ke rumah. Mungkin saya berbagi aja cerita ya, mungkin itu aja Pak Ustadz ya. Sekarang kita akan lihat Pak Ustadz untuk menggunakan kain ihram dulu Pak Ustadz ya. Nah sekaligus Pak Ustadz juga saya harus kasih info ini cara membuka koper, bagaimana menutupnya, bagaimana ini kawan-kawan, ini juga harus di-sharing gitu loh ya, di-sharing aja, bukan ngajarin lah kalau ke Pak Ustadz, sharing lah lebih kepada ya. Nah itu namanya kain ihram Pak Ustadz, betul sekali ya. Boleh dibuka Pak Ustadz. Nanti juga ada manasik umroh Pak Ustadz ya, ada manasiknya juga. Nanti Pak Ustadz datang juga ke sana, harus wajib datang. Dan ada vaksin Pak Ustadz, disuntik Pak Ustadz, 2 kali suntik. Pak Ustadz takut nggak jarum suntik? Tidak ya? Ya. Oke, silakan Pak Ustadz dibuka dulu baju Pak Ustadz semuanya. Silakan itu digunakan dulu kan ihramnya ya. Nah, coba bagaimana Pak Ustadz? Ya. Agak keder Pak Ustadz ya. Ya, tak apa-apa karena ini kan ini bukan ngajarin tapi Pak Ustadz agak sedikit kebingungan kelihatannya. Maaf Pak Ustadz. Ya, nih Pak Ustadz, ini nanti tidak boleh kena kotor sedikit pun, tidak boleh kena najis ya. Mungkin Pak Ustadz boleh dibuka lagi ininya. Karena kelihatannya agak jadi gini Pak Ustadz cara pakainya. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Sebetulnya cara pakainya ini sih nggak mesti begini, nggak mesti harus begini, nggak juga kawan-kawan, tapi biasanya begini Pak Ustadz ya. Maaf Pak Ustadz ya, ini begini Pak Ustadz, ini dimasuk set gitu Pak Ustadz, lipat ke sini Pak Ustadz. Nah ya, ini takut terlalu panjang, dilipat lagi begini. Nah, takut kepanjangan lah, langsung itu digulung Pak Ustadz ya. Nah, ini juga ada sabuknya Pak Ustadz ya nanti ya. Nah ini ada sabuknya Pak Ustadz, takut nanti itu melorot ya. Karena kan tidak boleh pakai serempak sedikit pun Pak Ustadz kalau umroh ya, tidak pakai harus
bener-bener yang dikenakan di badan itu ini dan kain ihram itu, dan ini satu. Jadi nggak boleh pakai serempak, nggak boleh pakai kolor. Nah ini nanti di sini boleh Pak Ustadz. Nanti boleh di sini untuk mengencangkan Pak Ustadz ya. Dan nanti ini, nah di sini Pak. Dan nanti kalau bisa digulung ini ditutup. Nah, oh logor ya. Nanti bisa dikencengin di sini nih. Nah gitu ya. Bisa dikencengin nanti. Nah ya di situ Pak Ustadz nanti bisa dikencengin ya. Nah ya nanti bisa itu. Nah ya. Nah nanti bisa dikencengin ini Pak Ustadz ya. Nah terus yang ini Pak Ustadz. Ya mohon maaf Pak Ustadz ya. Ini yang terbuka tuh harus yang kanan. Yang maaf Pak Ustadz ya, yang sebelah sini. Yang kiri harus ketutup. Nah kalau Pak Ustadz dari kebalik. Nah gak apa-apa Pak Ustadz. Nah gini Pak Ustadz ya. Sebentar, iya bener. Nah gini Pak Ustadz, sebentar. Hup. Ilaha illallah. Nah ini selipin ke sini Pak Ustadz nanti. Tar dulu. Ini selipin ke sini Pak Ustadz. Ya, ini ke sini. Nah, gitu. Ini Pak Ustadz boleh yang ini nanti keluar tangannya ke sini. Nah, begitu Pak Ustadz ya. Ini nanti yang benar. Ini nanti boleh diselipin kemana, ke sini boleh gitu Pak Ustadz ya. Ke sana boleh gitu tuh. Ya, nanti Pak Ustadz bisa lihat nanti kurang lebih kayak begini. Jadi ininya nanti yang di sini harus kenceng Pak Ustadz, tidak boleh melorot. Makanya itu dikasih sabuk, kencengin. Ininya juga sama begitu ya. Ini begini Pak Ustadz tuh, set, ya begini. Ya ini diselipin nanti Pak Ustadz yang masuk ke dalam. Ya, nah kalau ini mah kesini aja udah, gitu. Nah ini Pak Ustadz paling begini aja. Nah supaya tidak ini. Ya mau dikesiniin boleh. Ya begitu boleh. Diselipin ke situ boleh Pak Ustadz ya. Nah gitu. Nah ini begini aja Pak Ustadznya ya. Jangan udah segitu aja. Ini begini aja. Nah gitu. Atau kalau jalan begini gitu loh. Kalau jalan. Jadi ini supaya tidak melorot. Nanti Pak Ustadz kalau Pak Ustadz sholat di depan Ka'bah wajib pakai ini. Nggak bisa pakai gamis, jadi harus pakai kain ihram namanya. Dan ini tidak boleh kena najis Pak Ustadz. Ya, dan ini nanti pada saat mikot di Yalamlam, Pak Ustadz ini harus sudah pakai. Ya, nanti itu lebih jelasnya nanti di umroh manasik dijelaskan nanti Pak Ustadz ya. Nah, jadi seperti begini Pak Ustadz, ini adalah menggunakan kain ihram. Ya Pak Ustadz ya. Nah, sekarang saya foto dulu Pak Ustadznya ya. Oke. Saya foto.